Betul. Itu maksudnya ya, bawaan Betul. itu ya. Oke. Betul. Maksudnya. Terkait dengan uang yang tadi saksi jelaskan bahwa ada beban tahun yang paling besar itu tahun 2022 untuk umroh. Bisa saksi jelaskan umroh siapa ini yang dibebankan 1 miliar kepada Dirjen Hortikultura? Kegiatan umroh yang siapa? Waktu itu Pak Menteri yang kami tahu ya, Pak Menteri bersama keluarga dan bersama beberapa eselon 1 yang ikut di dalam umroh tersebut. Pak Menteri dengan keluarganya siapa? Keluarganya Pak Menteri. Menteri terus dengan Dan beberapa eselon 1. saksi apakah ikut? Tidak ikut. Tidak ikut. Kenapa saksi tidak ikut? Kami waktu itu baru naik haji. Oh, karena baru naik haji. Baru naik haji. Kami Terus? beralasan kami baru naik. Kami diajak, tapi kami beralasan kami baru naik haji, kami nggak mau ikut. Oke, tadi dijelaskan ada sejumlah. Kenapa saksi mau? Kan tadi dikatakan bahwa uang-uang tersebut tidak ada anggarannya, ya? Tidak ada anggarannya di Betul. DIPA maupun Betul. anggaran kementerian. Betul. Terus saksi kenapa mau memenuhi tersebut? Bagaimana caranya? Kenapa? Karena semuanya memang diminta seperti itu. Iya. Ada Semuanya saksi diminta. pernah jelaskan bahwa ini sebenarnya tidak ada anggaran. Iya. Terus pernah disampaikan. Kami sudah nyampaikan Iya. bahwa ini waktu Bu itu kan disampaikannya ke almarhum. Almarhum lapor ke kami. Terus kami juga waktu itu geleng-geleng kepala, ini gimana caranya ini? Apa ada paksaan nggak pada saksi atau jajaran dari saksi ke bawah? Ya ditanyain terus. Kapan ini menyelesaikan? Kapan ini menyelesaikan? Oleh siapa? Oleh kalau tidak Pak Hatta, kalau tidak Pak Kasdi, itu menanyakan. Nanyakan terus. Menanyakan terus. Selain itu ada konsekuensinya nggak atau akibatnya kalau tidak dipenuhi? Secara langsung konsekuensinya kami belum melihat, tapi tentunya kami terus ditanya terkait dengan hal itu, kapan ini menyelesaikan, kapan ini menyelesaikan. Apakah saksi mengetahui juga ada ancamannya istilahnya dibebas tugaskan atau non-job istilahnya di kalangan saat itu? Ya, kami mendengar ada beberapa eselon 2 yang kami lihat yang sempat dinonjobkan. Eselon 2 siapa itu? Ya, salah satunya yang kami pernah tahu dari Direktorat Jenderal Perkebunan, terus Siapa dari itu? ada kalau nggak salah Direktur Pak Saleh Mutar kalau tidak salah. Pak Saleh Mutar. Pak Saleh Mutar ya, Oke. Pak Saleh Mutar. Direktur di perkebunan ya, oke. Betul. Oke, tapi siapa lagi Terus selain Pak ada Saleh? lagi yang dari Biro Umum kalau tidak salah yang dimutasi. Dari Biro Umum. Ya. Siapanya di Biro Umum? Pak Ahmad Musyafaq kalau tidak Pak salah. Aman Musafal saya ingat tahu Betul. juga. Jabatannya apa di Biro Umum? Beliau sebagai Kepala Biro Umum waktu Kepala itu. bironya. Oke. Iya. Terus selain itu? Yang lainnya kami nggak hafal, tapi yang kami tahu itu. Dua itu yang saksi ingat ya. Oke. Terkait tadi kan ada itu sejak tahun berapa sampai tahun berapa tentang saksi ada uang dikumpulkan dana sharing istilah dana patungan untuk non budgeter Pak Menteri sejak tahun berapa sampai tahun berapa? Yang kami lihat cukup masif itu sejak tahun 2021-2022. 22. Itu apakah saksi mengetahui ada nggak di Dirjen Saksi itu dilakukan pencatatan atau apa istilahnya? Kan uang untuk pertanggungjawabannya ada nggak? Iya. Diperintahkan. Jadi kami mendapat laporan dari Ibu Sesdit yang secara rutin mencatat itu semuanya. Bu Sesdit yang membuat siapa saksi itu? Yang membuat ada dari Kepala Kabag Umum. Pak siapa yang buat? Kabag Umum waktu itu ada sebelumnya ada Pak ini yang ada di samping saya Pak Idil Pak Idil, yang membuat betul. catatannya ya, Iya. selaku Kabag Umum. Oke. Betul. Oke. Catatan tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi nggak? Saya belum pernah melihat catatan itu sampai terakhir pada waktu proses penggeledahan baru ternyata ada catatan dengan rinciannya sedemikian rupa. Oke, ada proses penggeledahan. Di mana saksi tahu ada proses penggeledahan? Pada waktu itu di Direktorat Jenderal Hortikultura. Di Dirjen Hortikultura, di bagian saksi ya, ada penggeledahan. Kemudian Betul. ditemukan apa? Salah satunya adalah catatan tadi yang disampaikan. Catatan ya. Betul. Catatan. Saksi ingat atau sempat diperlihatkan nggak pada saat penggeledahan? Sempat diperlihatkan. Ada saksi saat itu, saat penggeledahan? Ada. Ada. Siapa saja saat itu? Saksinya Saudara selaku ada dirjen. banyak staf
Ada banyak staf di Direktorat Jenderal Hortikultura saat itu. Oke. Mohon izin yang mulia, kami akan sambil untuk mengingatkan saksi ada barang bukti yang ingin kami perlihatkan yang mulia. Barang bukti nomor 694. Berupa satu bundel uraian pemasukan, uraian pengeluaran bulan Januari 2022 beserta bukti pengeluaran yang tidak tahu dokumen ini dan kemungkinan dokumen ini yang buat ada Andi Muhammad Idil Fitri. Ini dokumennya saksi ingat? Seperti ini catatan-catatan. Satu lagi yang barang bukti, untuk lebih jelasnya di barang bukti nomor 697. Satu lembar print out realisasi Direktorat Jenderal Hortikultura 2019-2023, Pagu realisasi beserta anggaran. Atau enggak, ini aja coba yang, mohon maaf yang mulia, ke 700 aja, BB 700. Kita langsung yang BB 700. Biar saksi bisa cepat mengingat. Bisa di zoom, tolong sedikit lebih jelas. Seperti ini ya, ada kegiatan operasional lingkup. Ya, ini sebagaimana. Ya, betul. Betul ya, ini sebagaimana keterangan saksi dijelaskan dalam BAP saksi juga nomor 14, Ya. angka 7. Saksi ingat, ini pernah diperlihatkan juga pada saat di penyidikan ya? Iya, betul. Jadi ini catatannya? Betul. Yang dibuat oleh Pak Idil ya? Ya. Oke. Kalau singkat saksi berapa totalnya? Ada kepada laporan kira yang diberikan? Cukup besar ya. Saya secara pastinya sekitar mungkin kalau totalnya mungkin di atas 4 ya. Kalau ini untuk yang tahun 2023 aja ya, yang Iya. di Totalnya di atas 4 miliar. 4 miliar ya. Di sini tertulis 4 Iya. miliar 162 juta di sini. Di sini ada tertulis dengan keperluannya, ada pinjaman, ada operasional pimpinan, kunker ke Arab Saudi salah satunya, baju si operasional pimpinan seperti ini ya. Ya, ini yang saya lihat di dalam dokumen tersebut. Oke, ada beli juga pembelian barang ini. Ya, ini dokumen yang kami lihat. Betul ya, ini Betul. semua ya datanya ya. Betul. Oke. Kemudian juga ada BB nomor 701 selanjutnya, barang bukti 701. Ini juga ada satu lembar print out kegiatan operasional lingkup kementerian, pengeluaran kebutuhan pimpinan satu Lesi Limpo tahun 2022. Tadi 2023 ya, ini untuk 2022. Benar ya, seperti ini ya. Iya, Total betul. tertulis 1.556.619.300. Oke. Betul. Teknisnya nanti yang bisa menjelaskan saksi atau Pak Idil? Mungkin nanti Pak Idil ya, yang bisa saksi hanya menjelaskan. gambaran seperti ini ya laporan. Betul. Oke. Kemudian di tahun 2023 juga ada pemasukan dana. Saksi mengetahui nggak sumber, ini kan tadi ada pengeluaran, ada pemasukan. Iya. Kalau pemasukan saksi mengambil Kami dari tidak mana? tahu. Sesdit ngambil dari mana nih? Kami tidak tahu pemasukannya, tapi sepertinya itu sharing dari masing-masing direktur. Dari masing-masing direktur. Masing-masing Tadi direktur, ada berapa betul. direktur di Dirjen Saudara itu? Betul. Jadi dari masing-masing direktur patungan juga gitu. Betul. Oke, eselon 2 ya. Jadi Eselon 2. Oke, ini juga sebagaimana ada barang bukti nomor 703 juga, rekap penyelesaian operasional ya. Betul. Dibuat oleh Pak Adil dan terakhir satu BB 704, rincian dana operasional. Betul. Lengkapnya ke saksi berikutnya ya. Oke, saksi kemudian terkait dengan tadi kembali saksi jelaskan bahwa ada juga saksi mengatakan sebenarnya ada dana tadi di awal ada dana operasional menteri yang saksi tahu ya. Oke. Iya, betul. Oke. Terus tapi saksi juga diminta adanya dana budgeter. Pernah nggak saya sampaikan? Jadi
penggunaannya untuk apa sebenarnya kalau dana istilah DOM itu, dana operasional? Kami tidak tahu penggunaan untuk DOM-nya untuk apa. Oke. Apakah di Dirjen Saksi Direktur Jenderal Hortikultura ya, Saksi, ada memang anggaran pagunya untuk biaya perjalanan dinas Pak Menteri? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau di sana selain anggaran untuk teknik kegiatan hortikultura apa saja yang? Kalau saksi sebagai dirjen perjalanan ini tanggung dari anggaran di mana? Dari anggaran di Direktorat Jenderal Hortikultura. Oh, jadi dirjen itu khusus untuk dirjennya? Kalau Pak Menteri ini kan sebagai pengguna anggaran. Ya. Artinya kalau anggaran di kementerian itu habis, di kesekjenan habis, sebagai penggunaan anggaran, beliau punya kewenangan untuk menggunakan anggaran di Direktorat Jenderal yang ada. Itu dari mana ngambil kalau kayak gitu? Kalau ini itu ada di dalam istilahnya masuk di dalam anggarannya di apa di ya masuk di dalam anggaran perjalanan itu boleh masuk di mana aja. Oke, saksi kan selaku Ya. di Dirjen Hortikultura jabatan selaku KPA atau Betul. saksi Sebagai mengetahui KPA. nggak? Tadi kan udah dilihatkan ada beberapa catatan ya, Ya. catatan uang pengeluaran operasional Betul. budget menteri. Apakah Betul. itu yang kalau itu bisa nggak seperti yang saksi ambil? Itu diambil dari anggaran yang ada nggak? Kalau yang dana-dana uang yang dikumpulkan dari sharing eselon 2, Iya. apakah seperti itu yang atau yang lain sumbernya? Sumbernya kami secara pasti kami tidak tahu. Nggak tahu. Karena semuanya Ibu almarhum Sesdit yang mengerjakan bersama para direktur. Cuman kami tinggal mendapatkan laporannya saja. Ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Adakah permintaan atau pinjaman dari pihak eksternal dari luar saksi dapur laporan? Kami kurang tahu terkait dengan teknisnya untuk hal-hal tersebut. Nggak tahu ya. Tidak tahu. Oke, terkait dengan uang sharing tadi ya, saksi juga pernah ada nggak yang tadi kan ada istilahnya uang yang jumlahnya kecil langsung ke Ibu Sesdit, ada yang besar. Oke. Ke Panji tadi. Ke Panji. Nah, kalau yang kecil-kecil. Kalau dari Panji itu singkat saksi apa saja yang pernah? Banyak. Kadang kalau kunjungan kerja tiba-tiba diminta patungan. Kalau misalnya kami eselon 1 mendampingi, itu diminta patungan 5 juta, 10 juta, seperti itu. Itu langsung lewat Panji memintanya. Panji, betul. Oke. Kalau yang besar-besar lewat siapa tadi Pak? Ibu Sesdit. Bu Sesdit. Ibu Sesdit. Oleh Pak siapa tadi Pak? Kasdi. Pak Kasdi atau Prof Imam atau Hatta. Prof Imam itu selain staf khusus di Kementan, saksi tahu jabatannya adalah ada yang lain nggak yang ditugaskan tugasnya selain selaku staf khusus? Setahu kami beliau itu dosen ya. Dosen. Enggak, kalau di Kementan ada dikasih tugas khusus yang lain nggak? Kami tidak tahu. Kalau terkait dengan mutasi pegawai pemindahan, saksi mungkin ada. Sebelumnya beliau pernah kalau tidak salah pernah masuk di Pansel. Pernah ikut Ya. sebagai pansel. Sebagai Pansel. Apa betul. jabatan di sana? Kan di pansel itu biasa ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, jabatan. Kami tidak pernah tahu SK-nya di Pansel, cuman kami hanya mendengar bahwa beliau pernah jadi Pansel. Oke, kalau kaitannya dengan terkait mutasi pegawai, saksi mengetahui perannya Pak Prof Imam ini? Ya, Di kami kami mendengar ya rumor-rumor terkait dengan perannya Prof Imam dalam hal mutasi pegawai. Oke, ini ada satu sebentar rumor-rumor. Saksi mendengar dari siapa? Ya, dari banyak ada pejabat-pejabat setingkat eselon 2. Itu saya pernah mendengar. Apa yang disampaikan yang saksi? Yang disampaikan salah satunya misalnya untuk mutasi harus membayar sampai sebesar 300 juta rupiah. Kepada Prof Imam. Informasi yang saksi dapat. Terkait dengan tadi kita kembali yang ke potongan ini ya, dana adanya sharing bukan potongan, patungan ya istilahnya, patungan. Pernah juga nggak saksi diminta untuk patungan jumlah selain tadi yang umroh yang sudah saksi jelaskan 1 miliar, ada juga nggak tapi bantuan-bantuan yang lain tidak dianggarkan? Ada, misalnya paket sembako
Nah, seperti apa itu bisa jelaskan? Paket sembako pernah diminta sharing eselon 1 kebagian berapa Yang menentukan paket, jumlahnya paket. siapa? Yang kami mendapatkan info itu dari Bu Sesdit, kami kita diminta menyiapkan sekian ribu paket sembako. Nah, seperti itu yang terinfokan ke kami. Itu pemberian dari Dirjen itu berupa uangnya dikasihkan atau memang sudah berupa barang? Biasanya diminta berupa uang. Uang. Betul. Jadi yang melaksanakan bukan Dirjen. Bukan. Uangnya diserahkan ke siapa? Ini saya kurang tahu untuk penyerahan uangnya, untuk mekanisme penyerahan uangnya, karena semuanya yang menangani Sesdit dengan jajarannya. Sesdit dan jajaran di bawah Betul. Sesdit apa? Kalau Sesdit itu di bawahnya? Ada Kabag Umum. Pak Umum Pak Idil ini ya, Betul. yang bisa jelaskan. Ini sebagaimana ada juga keterangan saksi ya, yang di nomor 34, yang diperlihatkan juga barang bukti nomor 9, ya, terkait adanya, bisa ditampilkan barang bukti nomor 9. Ini sambil menunggu saya akan bacakan maju yang mulia keterangan saksi dalam BAP nomor 34 ya, mengingatkan saksi kembali tadi sudah dijelaskan terkait bantuan sharing ya. Di sini Dirjen Hortikultura dibebankan bantuan sharing untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo untuk keperluan gempa Banten. Setahu saya dari laporan Sesdit almarhumah Retno Srihartati melalui Muhammad Atta kepada Sesdit bahwa ada keperluan Syahrul Yassin Limpo untuk sumbangan gempa di Banten awal Januari 2022. Sehingga Dirjen Hortikultura dibebankan menyampaikan uang sebesar 45 juta, namun terkait pengeluarannya atau apa saya tidak tahu, sedangkan uang sudah diberikan Sesdit saya kepada Muhammad Atta, namun teknis penyerahannya yang mengetahui adalah Sesdit almarhumah Retno dan sumber uang dari patungan masing-masing eselon 2 Dirjen Hortikultura. Benar ya? Ini Ya, benar. bisa lihat tertulis. Saya sih pernah ngeliat ini sebelum Benar. Pernah ngelihat setelah penyitaan itu setelah ya. penyitaan itu. Ya. Di sini ada tertulis pada nomor 9 Horti. Horti itu Ya. maksudnya Dirjen Saksi ya. Betul. Itu ada tertulis Betul. 45 juta. Betul. Saksi maksud ya. Betul. Sebagaimana barang bukti. Kemudian selanjutnya di barang bukti nomor 04 juga ada tertulis ini Dirjen Hortikultura saksi mengetahui bahwa ada juga patungan terkait untuk perjalanan umroh di luar yang 1 miliar. Saksi jelaskan tadi, tahu nggak saksi? Untuk perjalanan yang lain. 1 miliar itu apakah langsung atau bagian dari ini? Ini ada lagi di BB 04. Sebuah BAP saksi nomor 35. Betul. Saya saksi jelaskan. Ya, jadi ini tidak langsung, Pak. Tidak langsung ya? Tidak langsung, ya. Jadi bagaimana? Cicil. Hortikultura di sini tertulis 600. Itu 600. Benar tadi saksi jelaskan yang 1 miliar yang mana? Apakah hal yang berbeda atau yang mana ini? Di sini masih ada, belum kita bisa lunasi, sepertinya begitu. jadi masih ada? Iya, yang belum sanggup kita lunasi ya. Oke, ini sebagaimana keterangan saksi dalam BAP nomor 35, mohon izin yang mulia dibacakan. Saksi menjelaskan bahwa benar Dirjen Hortikultura dibebankan memberi bantuan sharing untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo beserta keluarga dan kerabat untuk keperluan umroh pada akhir tahun 2022. Saya dapat laporan dari Sesdit almarhum Retno bahwa Muhammad Atta memberikan pesan kepada Sesdit Hortikultura bahwa ada keperluan Syahrul Yassin Limpo untuk umroh akhir tahun 2022 sehingga Dirjen Hortikultura dibebankan uang sebesar 600 juta. Namun di bulan Desember 2022 baru bisa dibayarkan 500 juta, seharusnya sisa 100 juta. Namun saat ditagihkan tahun 2023 untuk biaya umroh Syahrul Yassin Limpo yang tagihan lebih dari 100 juta rupiah sehingga seingat saya totalnya dibebankan untuk umroh Syahrul Yassin Limpo beserta keluarga dan kerabatnya sebesar lebih kurang 1 miliar rupiah. Sedangkan uang yang sudah diberikan Sesdit atau Andi Muhammad Idil kepada orang kepercayaan SL yaitu Muhammad Atta, Panji atau Prof Imam, namun teknisnya saya tidak mengetahui adalah Sesdit. Jadi walaupun di awalnya dibita 600, total akhirnya 1 miliar itu yang saksi. Betul. Tadi ya. Oke. Kemudian selain itu, apakah juga ada bantuan untuk pembelian baju atau celana baju koko? Saksi masih ingat? Info yang saya terima dari Bu Sesdit ada. Ada ya? Ada. Oke, ini sebagaimana juga ada barang bukti nomor masih di 09 ya, di halaman 17 dari barang bukti nomor 9. Di situ tertulis Hortikultura 27 juta ya. Betul ya saksi ya? Betul. Oke, itu juga permintaannya dari siapa kalau itu? Kami kurang tahu persis permintaannya dari siapa, cuman kami hanya, yang seperti kami sampaikan, kami hanya dapat laporan dari Ibu Sesdit bahwa ada permintaan untuk ini. Oke. Itu semuanya uang tunai semua pemberian berupa uang. Itu uang tunai semua. Tunai semua ya. Oke, ini juga
terkait juga untuk bukber, buka puasa bersama, pernah juga ada dimintakan? Betul. Ya, sebagai transaksi BAP nomor 36 sebesar 30 juta ya? Ya, betul. Oke. Kemudian kalau penggunaan, kan tadi saksi katakan bahwa diserahkan kalau nggak lewat Muhammad Atta, Panji, atau Prof. Imam. Ya. Selanjutnya, setelah itu saksi mengetahui nggak real penggunaan uang tersebut? Tidak tahu. Nggak tahu ya? Tidak tahu sama Oke. sekali. Saksi selain itu apakah juga pernah mendapat perintah selain untuk pengumpulan uang dana sharing untuk keperluan Pak Menteri dana non budgeter, pernah ada juga nggak tugas di luar yang rutin tugas saksi yang diperintahkan oleh Pak Menteri atau melalui staf khususnya yang di luar tugas saksi? Masih ingat ada lagi nggak yang saksi pernah diperintahkan oleh Pak Menteri? Kalau Langsung maupun tidak langsung ya? ya, yang secara tidak langsung itu terkait dengan rekomendasi impor produk hortikultura, RIPH. Ya? Terkait dengan RIPH, Apa tuh? rekomendasi impor produk hortikultura. Itu instruksi langsung dari Pak Menteri atau lewat orang lain? Yang biasanya lewat Hatta. Lewat Hatta. Apa Betul. yang disampaikan saat itu? Jadi ada perusahaan-perusahaan yang minta berproses untuk mendapatkan rekomendasi. Ya. Minta proses direkomendasikan. Intinya, Betul. bisa jelaskan lebih direkomendasikan oleh? Direkomendasikan oleh Dirjen Hortikultura. Untuk mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura. Jadi rekomendasi yang sifatnya teknis, bukan izin. Disampaikan oleh Pak Hatta? Oleh Pak Hatta. Itu atas perintahnya apa katanya? Pak Hatta konon katanya ini dari Pak Menteri. Pak Menteri. Betul. Saya kembali ke sebelum lanjut, saya pernah katakan bahwa ada selain ancaman tadi adanya beberapa yang saksi mengetahui sudah dinonjolkan ya tadi Pak Musafak sama Pak Saleh ya. Ada nggak yang disampaikan oleh Pak Menteri secara langsung yang saksi ingat lagi coba pelan-pelan? Ada nggak pernah disampaikan? Secara langsung tidak ada. Ya? Secara langsung tidak ada. Kalau penyampaian secara langsung kepada kami tidak ada. Secara langsung. Coba ingat, kalau enggak mohon izin yang mulia, ini ada keterangan saksi untuk menyiapkan saksi kembali dalam BAP saksi ya, nomor 49 ini. Coba terus ingatkan saksi, saya dengar ya. Ya. Saya pernah secara tidak langsung memperoleh ancaman atau paksaan dari Syahrul Yassin Limpo, seingat saya pernah dikumpulkan bersama dengan para eselon 1 lainnya di ruangan yang bersangkutan. Pada saat Pak Syahrul Yassin Limpo menyampaikan dengan kalimat, apabila saudara-saudara tidak sejalan dengan saya, silakan mengundurkan diri. Pemahaman saya atas penyampaian tersebut adalah Syahrul Yassin Limpo meminta eselon 1 yang merasa tidak mampu untuk loyal dengan yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri. Loyal maksudnya mampu memahami permintaan Syahrul Yassin Limpo terkait iuran yang diminta untuk kebutuhan non-budgeter Syahrul Yassin Limpo. Benar ini? Ya, itu ini yang mana? Yang itu tadi kan yang saya sampaikan secara tidak langsung. Ya. Jadi yang secara tidak langsung, yang secara langsung tidak ada. Yang ini? Ini kan secara tidak langsung kami dalam keterangan kami di BAP kan secara tidak langsung menyampaikan tidak secara artinya kalau tidak loyal, tapi kan tidak terbersit di dalam mohon maaf bukan kami menjelaskan tidak terbersit bahwa konteksnya itu, tapi kami merasa itu seperti itu. Gitu. Oke, tapi yang tadi saya bacakan benar bahwa pernah menyampaikan kalimat apabila tidak sejalan. Pernah. Ada. Itu disampaikan kepada seluruh eselon 1. Pernah itu kalimat itu pernah disampaikan ke seluruh eselon 1. Saat itu di ruangannya siapa? Itu biasanya disampaikan di ruang kita lagi meeting hanya untuk eselon 1 saja atau ya kadang di ruang makan seperti itu. Momentumnya apa saat itu kejadian sampai? Biasanya kalau pagi-pagi kita kayak coffee break bersama-sama, nah, terus itu disampaikan oleh beliau. Yang tadi dibacakan benar Betul. Ya, saya lanjutkan. Ya. Kemudian ada beberapa kali pertemuan Syahrul Yassin Limpo dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2022 yang bersangkutan mengumpulkan saya dan semua eselon 1 dan Pak Syahrul Yassin Limpo menyampaikan di hadapan kami apabila petinggi Nasdem minta eselon 1 semua dicopot apabila tidak mampu menyelesaikan permintaan partai. Namun Syahrul Yassin Limpo menyampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan pasang badan dengan mengatakan bahwa selama beliau memimpin tidak ada pejabat yang dicopot sehingga membuat kami eselon 1 menuruti permintaan yang bersangkutan. Maksud dari permintaan partai yaitu terkait pengadaan proyek, sembako, RIPH, program partai yang harus dibuatkan. Betul. Pernah ya? Pernah. Saksi mengetahui juga ada pemberian sembako melalui untuk kepentingan Partai Nasdem. Mengetahui. Tahu ya, pernah juga. Mengetahui. Di Dirjen Saksi ya. Betul. Kalau di eselon 1 yang lain juga pernah nggak? Betul. Ada juga. Ada juga yang kami dengar begitu. Seperti itu ya. Semuanya, betul. Saya lanjutkan.
masih di nomor 49 di paragraf kedua. Selain itu saya juga pernah dihubungi beberapa kali oleh Kasdi dan Muhammad Atta terkait iuran sharing yang jumlahnya besar untuk kepentingan operasional Syahrul Yassin Limpo. Setahu saya bahasa penyampaiannya dari Kasdi ataupun Hatta kepada saya dengan kalimat, cepat ini Pak Dirjen agar segera disetorkan. Sedangkan terkait dengan permintaan dan jumlah nominal yang kecil, biasanya Panji Haryanto yang menyampaikan kepada almarhumah Retno Sri Hartati Mulyandari. Betul ya? Ya, betul. Tadi sudah saksi jelaskan betul. ya, kalau yang betul. kecil lewat Panji. Betul. Kemudian saya lanjutkan di paragraf terakhir. Sekitar akhir tahun 2022, Muhammad Atta juga pernah bercerita kepada saya terkait juga Pak Bambang, Kepala Badan Karantina Pertanian yang terancam jabatannya karena tidak loyal kepada Syahrul Yassin Limpo dengan kalimat yang disampaikan oleh Muhammad Atta kepada saya, Pak, lihat itu Pak Bambang sebentar lagi diganti, itu orangnya sama Pak Menteri. Saya tidak mengetahui maksud tujuan Muhammad Atta bercerita kepada saya, tapi pemahaman saya bahwa Muhammad Atta bermaksud mengingat saya secara tidak langsung agar loyal kepada Syahrul Yassin Limpo. Pada awal tahun 2024, saya memperoleh informasi dari Pak PLT Biro Oke atau Ibu Indri. Ada kepres penetapan Pak Bambang atau Kaban Karantina Pertanian sebagai staf ahli menteri. Kepres tersebut terbit bulan September 2022, namun kepres tersebut ditahan oleh Zulkifli di mejanya tanpa alasan. Yang seharusnya berdasarkan aturan berlaku, kepres tersebut terbit Bambang secara dilantik menjadi staf ahli, namun kenyataannya Bambang tetap pada jabatan Badan Karantina Pertanian sampai dengan perubahan nomenklatur menjadi Badan Karantina Indonesia pada September 2023. Saya tidak tahu kesempatan apa yang terjalin antara Pak Bambang dengan Syahrul Yassin Limpo sehingga Pak Bambang statusnya masih tetap menjadi Kepala Badan Karantina Pertanian. Benar ini? Betul. Jadi kami mengetahui bahwa Pak Bambang ternyata sudah menjadi staf ahli menteri sejak kami ditunjuk sebagai PLT Sekjen Kementerian Pertanian. Jadi ada dokumen bahwa Pak Bambang ternyata sejak bulan September tahun 2022 sudah ada kepres sebagai staf ahli menteri. Oh, itu diusulkan dari kapan? Bukan diusulkan, sudah kepres. Oh, udah kepres. Sudah dalam bentuk kepres. Dari kepala badan ke staf ahli itu. Ya, sudah diberhentikan sebagai di kepresnya itu diberhentikan sebagai kepala badan karantina dan ditunjuk sebagai staf ahli menteri. Tapi tidak dilaksanakan atau saksi gitu, maksudnya. Tapi tidak dilantik. Tidak dilantik. Ya, tapi kepresnya sudah ada. Eselonnya sama nggak antara kepala badan dengan staf ahli itu? Eselonnya sama. Bedanya apa jadi? Ya, bedanya tidak memimpin institusi. Tidak memimpin institusi besar seperti Badan Karantina Pertanian. Tidak punya. Tidak punya, ya. Komando istilahnya. Betul. Oke, hanya staf ahli gitu ya tugas. Betul. Walaupun eselonnya sama. Betul. Oke, kalau saksi sendiri pernah nggak mengalami saksi pernah diusulkan untuk kan tadi ada secara tidak langsung Iya. ancaman. Pernah nggak saksi sendiri merasakan ada? Sejak kasus Pak Bambang ini kami diminta klarifikasi oleh di Seskap dan terinfokan kepada kami dari Pak Bambang bahwa kami pun di tahun 2022 pernah diusulkan. Saksi diusulkan untuk apa maksudnya? Untuk diganti. Diganti oleh? Betul. Oleh Pak Menteri. Oke, terus? Tapi kami belum pernah menerima surat tersebut. Saudara dari Pak Kami Bambang? info itu kami dapat dari Pak Bambang. Bahwa saksi akan direncanakan diganti begitu? Betul, di tahun 2022. Dua itu, walaupun kenyataan tidak jadi. Kenapa saat itu? Saya kurang tahu. Ada masalah apa saksi? Kok merasa? Ya mungkin ya, ada rekomendasi yang tidak clear and clean dan tidak saya loloskan. Mungkin ya, tapi saya kurang tahu persis. Apakah tadi terkait yang saksi pernah mengatakan adanya lewat Pak Hatta diminta rekomendasi untuk RIPH itu ya? Iya, mungkin itu juga salah satu ya. Jangan mungkin, saya nggak. Ya. Oke. Ya, sudah. Ya. Ya, bisa saudara menyanggah apa yang disampaikan oleh penuntut umum, tapi jangan langsung gitu Pak ya. Jadi instruksi aja dulu, bicara supaya orang nggak kaget, ya, supaya bisa hilang konsentrasi loh, ya. Ya, pelan-pelan aja bisa saudara nyanggah nanti kami akan nilai ya, sepanjang pertanyaan-pertanyaan itu masih dalam koridor ya, sesuai dengan acara kami masih belum menegur ya. Tapi kalau sudah masuk ke kayak seperti pertanyaan-pertanyaan yang menjebak ya, atau gimana, pasti kami akan menegur ya. Sepanjang masih wajar Pak, kami tetap akan lanjutkan pertanyaan ya. Bisa saudara menyanggah tapi dalam batas-batas ini. Iya, dan kami ingatkan juga ya saudara saksi ya, kalau saudara ya ragu atau tidak mengetahui apa yang saudara sampaikan, saudara tegas katakan ya.
Jangan ada kata-kata mungkin. Itu mungkin kan berarti belum pasti ya Pak ya. Belum pasti. Jadi karena ini menyangkut nasib orang, jadi saudara harus tegas. Kalau saudara tahu harus tegas mengatakan tahu dan beri penjelasan. Ya, jangan ada kata-kata mungkin lagi ya. Silakan. Terima kasih. Ya.